Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Nuriski dengan NIM 225520111037, kelas TIF 22 PC CNS. Di sini saya akan mendemokan UAS dari Network Security untuk bagian ketiga, yaitu simulasi serangan dan mitigasi, yang membuat video pada bagian keempat. Nah, di sini tugasnya itu menggunakan Metasploit untuk melakukan simulasi serangan pada layanan yang rentan, lalu identifikasi dan perbaikan kelemahan tersebut dengan melakukan patching atau konfigurasi tambahan. Nah, untuk layanan yang akan saya serang di sini adalah layanan SSH dari server saya sendiri yang sudah saya siapkan sebelumnya. Di sini saya sudah mengaktifkan SSH pada server, yaitu dengan IP 192.168.43.137. Di sini saya juga membuka port SSH, yaitu pada port 22, lalu mengaktifkan log, lalu membuka port 80 dan port 443, dan sisanya saya blokir. Di sini SSH-nya sudah berjalan, dan saya coba buka di VM satunya lagi menggunakan telnet. Di sini SSH-nya sudah bisa connect. Nah, lalu untuk mengeksploitasinya, di sini saya menggunakan Metasploit. Di Linux sendiri itu sudah ada Metasploit framework. Saya akan membuka dulu Metasploit-nya. Nah, ini untuk tampilan Metasploit di Linux sudah terbuka. Kita harus nunggu dulu beberapa saat. Nah, rencananya saya akan melakukan eksploitasi SSH login dengan menggunakan salah satu modul di Metasploit. Di sini kita bisa search, ketik dengan search SSH_login. Nah, di sini muncul saya akan menggunakan modul yang pertama, yaitu dari auxiliary scanner SSH login. Untuk menggunakan SSH login tersebut, kita bisa menggunakan perintah use, lalu ketikkan name dari modulnya. Di sini ada auxiliary /scanner /ssh, lalu nama modulnya SSH_login. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam modul dari SSH login tersebut. Nah, untuk mengetahui cara menggunakan SSH ini, kita bisa mengetikkan show option. Nah, di sini ada beberapa parameter yang diperlukan untuk menggunakan modul SSH login dari Metasploit ini. Di sini yang required yes berarti yang wajib ada. Di sini ada anonymous login, airhost, port, stop on success, dan thread lalu verbose. Nah, untuk sisanya itu opsional. Nah, di sini karena saya akan melakukan pada bagian login, yaitu saya akan menggunakan yang namanya brute force. Di sini saya sudah menyiapkan file dari password.txt dan juga username.txt yang akan dilakukan brute force nantinya. Lalu saya akan set terlebih dahulu alamat IP server yang akan di Metasploit ini atau SSH-nya dengan menggunakan perintah set, lalu pilih
air hostnya. Lalu masukkan alamat IP-nya. Untuk alamat IP-nya di sini nah, kita pakai yang ini 192.168. Empat tiga satu tiga tujuh. Nah, di sini sudah saya set untuk IP dari SSH yang akan saya brute force. Langkah selanjutnya, saya akan memberikan password.txt yang sebelumnya sudah saya buat dengan menggunakan perintah set, lalu pilih parameter pass file dan nama filenya. Dan untuk nama filenya sendiri ini saya letakkan di luar, ada password.txt dan juga username.txt. Karena di sini adalah pass file, saya akan masukkan password.txt terlebih dahulu. Kemudian untuk username-nya menggunakan set user file. Nah, lalu untuk pengaturan dari user as file ini kita kasih true. User as pass, sorry. Nah, sudah. Lalu kita cek lagi karena di sini sebelumnya belum update. Saya akan coba lagi menggunakan show option. Nah, di sini terlihat sudah update. Yang pertama tadi saya mengaktifkan saya memasukkan IP dari SSH-nya di airhost. Di sini terbaca 192.168.43.137. Lalu untuk portnya itu masih default di 22. Untuk user aspasnya saya kasih true. User filenya username.txt dan pass filenya password.txt. Nah, untuk menjalankannya di sini menggunakan perintah exploit. Nah, ini sedang melakukan brute force-nya dengan menggunakan username.txt dan password.txt yang sebelumnya sudah saya berikan di pengaturannya. Proses ini juga cukup memakan waktu karena tergantung dari rumitnya kombinasi password dan username dan juga username dan password yang saya berikan di konfigurasinya. Di sini juga di lognya itu sudah mulai terlihat bahwa terdapat beberapa kali upaya untuk memasuki si SSH ini. Nah, di sini terlihat ada invalid user kali A-nya diganti dengan key from 192.168.43.138. Nah, itu adalah IP dari klien yang saya coba brute force tadi. Dan ini adalah user dari salah satu username.txt-nya. Terbaca di log server. Nah, di sini sudah berhasil.
brute force-nya, dan ini keterangannya sukses. Dia menandakan memberikan output berupa username dan password yang berhasil. Nah, di sini username-nya itu adalah kali dan password-nya adalah kali. Maka dengan begini kerentanannya sudah ditemukan, yaitu dengan metode brute force di SSH login. Nah, lalu untuk mengeceknya lagi gitu agar lebih ini, kita bisa menggunakan perintah session ini. Nah, di sini active session dia sudah berhasil melakukan pengambil alihan SSH server. Di sini sudah terlihat ada satu yang server tadi aktif. Nah, koneksinya dari IP ini 192.168.43.136 138 ke SSH-nya yaitu 192.168.43.137. Nah, begitu untuk metode eksploitasi yang saya gunakan di Metasploit. Lalu untuk cara mitigasinya, ada beberapa cara yang bisa digunakan dalam melakukan mitigasi dari brute force tersebut, yaitu salah satunya itu dengan menonaktifkan metode login dan mengubahnya menjadi public key atau public authorization method. Lalu ada juga dengan mengubah port dari SSH-nya yang sebelumnya default dari 22 gitu diubah menjadi misalkan 2222. Nah, di sini saya akan melakukan salah satu caranya. Kita kembali ke server. Saya lihat dulu statusnya. Di sini masih berjalan dan ini sudah berhasil tuh. Di lognya itu dia tercatat. Nah, untuk melakukan mitigasinya, saya akan masuk dulu ke konfigurasi dari SSH tersendiri. Caranya ada di sini sudo nano /etc /sshd_config. Nah, di sini sudah terbuka config dari SSH-nya. Saya akan coba menambahkan beberapa konfigurasi agar metode brute force yang tadi itu bisa segera teratasi gitu, agar tidak bisa dilakukan brute force lagi. Di sini saya akan untuk usernya sendiri saya akan mengallow satu user aja, yaitu kali, menggunakan allow user kali. Nah, lalu saya juga akan mengaktifkan PubKey authentication dan menonaktifkan password authentication. Caranya dengan menggunakan match user kali, lalu untuk password authentication ini kita pilih no agar dia menjadi tidak aktif password autentikasinya. Lalu untuk permit empty password ini no juga, dan untuk PubKey authentication ini yes. Nah, ini tuh untuk mengaktifkan public key authentication-nya atau tidak menggunakan password lagi untuk mengakses SSH-nya. Kalau sudah, kita save. Kita coba sistem lagi. Sip, masih berjalan. Nah, sekarang kita akan mencoba mengeksploitasi kembali dengan cara yang sama. Di sini saya akan coba tutup terlebih dahulu dari Metasploit-nya agar konfigurasi yang tadi itu hilang gitu, terrefresh. Saya buka lagi Metasploit framework-nya. Oke. Nah,
Caranya juga sama seperti yang tadi, kita menggunakan SSH login, kita menggunakan search SSH underscore login. Nah, lalu saya akan ini aja, kita akan menggunakan ini lagi, kita coba show option apakah masih ada. Nah, di sini sudah terreset kembali untuk konfigurasi yang sebelumnya. Di sini akan saya tambahkan lagi. Caranya juga sama seperti yang sebelumnya. Dimulai dari IP SSH servernya, lalu saya masukkan juga untuk passwordnya, begitu dengan username, dan mengaktifkan nah ini user as passnya kita kasih true lagi. Kita coba lihat, udah oke, portnya kedua-dua sip. Saya akan coba lagi untuk membrute force-nya lagi menggunakan perintah exploit. Di sini kita harus menunggu terlebih dahulu seperti kayak tadi, dan prosesnya juga akan cukup agak lama seperti sebelumnya. Nah, selain dari menonaktifkan password authentication dan juga PUBG authentication, bisa juga dengan mengganti port SSH-nya yang secara default adalah port 22, bisa diganti ke port yang lain. Nah, di sini sudah beres untuk exploitnya, dan di sini hasilnya juga gagal karena saya sudah menonaktifkan password authentication. Alhasil ketika si klien ini ingin mencoba meng-SSH ke server SSH yang tadi, itu akan gagal karena sekarang konfigurasi SSH-nya itu sudah tidak menggunakan password lagi, alias sekarang menggunakan PUBG authentication yang dimana untuk melakukan koneksinya kita harus memberikan public key dan juga private key pada kedua virtual machine ini. Sekian untuk cara mitigasi dari eksploitasi brute force. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.